Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sumiati. Saya dari kelas OAA 22001. Di sini saya akan mempresentasikan kantor virtual tiket.com. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan. Satu, analisis kantor virtual tiket.com. Dua, perbedaan kantor virtual dan konvensional. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis kantor virtual tiket.com. Tiket.com adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, tiket atraksi, tiket hiburan, dan tiket event yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Di tahun 2012, Tiket.com resmi menjalin kerjasama dengan PT KAI yang sekaligus merupakan mitra pertama dari PT KAI dalam merealisasikan sistem online tiketing untuk KAI. Kemudian pada tahun 2014, Tiket.com meresmikan kerjasama dengan Maskapai Nasional Garuda Indonesia untuk penjualan tiket secara online. Di tahun yang sama, aplikasi mobile yang tersedia di perangkat Android menjadi permulaan dari banyak inovasi yang dilakukan oleh Tiket.com. Tahun 2018 adalah tahun di mana Tiket.com secara resmi menjadi partner resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Mungkin itu saja analisis kantor virtual Tiket.com yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara kantor virtual dan konvensional. Apa sih virtual office itu? Virtual office atau kantor virtual adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Jika ditinjau dari sisi lain, virtual office merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan melalui internet dan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik atau internet termasuk dalam e-commerce, maka dalam prosesnya virtual office tunduk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang informasi dan teknologi elektronik. Bagaimana sih perbedaannya dengan kantor konvensional? Seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, pastinya kalau kantor konvensional, pengusaha akan memiliki gedung atau ruangan kantor sendiri di suatu tempat, atau jika pengusaha memiliki biaya yang cukup, barulah bisa memiliki kantor cabang di tempat lain. Sedangkan kalau virtual office akan lebih fleksibel, karena pengusaha bisa melakukan perpindahan tempat apabila masa sewa virtual office-nya telah habis. Hal ini mendukung perbedaan virtual office dengan kantor konvensional dalam pengeluaran biaya. Virtual office lebih hemat karena untuk membangun sebuah gedung kantor membutuhkan biaya yang banyak. Dengan menggunakan virtual office, perusahaan pun dapat menghemat biaya operasional. Itu saja perbedaannya antara kantor virtual dan kantor konvensional. Ada beberapa perbedaan lagi dalam segi legalitas atau keabsahannya. Perbedaan ini antara lain mencakup satu, batasan bidang usaha. Tidak semua jenis usaha bisa memanfaatkan layanan kantor virtual sebagai lokasi usaha. Jenis perusahaan seperti perusahaan pariwisata, e-commerce, konstruksi, dan properti adalah beberapa di antaranya yang mengharuskan adanya kantor fisik atau service office. Jadi yang disebutkan tadi itu harus memiliki kantor fisiknya. Untuk yang kedua, pembuatan perizinan khusus. Legalitas selanjutnya adalah perihal pembuatan perizinan khusus. Pada dasarnya, dokumensa perusahaan mencakup NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, TDP, surat izin usaha perdagangan, SIUP, akta perusahaan, dan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang terakhir, pendirian perusahaan. Perbedaan antara kantor virtual atau dan service office bisa terlihat jelas ketika Anda hendak mendirikan perusahaan tanaman modal asing atau PMA. Virtual office di Jakarta tidak bisa Anda gunakan untuk membuat perusahaan PMA.
karena pemerintah setempat mengeluarkan aturan bahwa semua badan usaha yang dimiliki oleh satu atau beberapa investor asing harus mempunyai kantor fisik di wilayah Indonesia untuk tujuan representatif. Mungkin itu saja beberapa perbedaan kantor virtual dan kantor konvensional. Untuk selanjutnya, sekarang akan membahas tentang kelebihan kantor virtual. Berikut beberapa kelebihan kantor virtual. Yang pertama, biaya pendirian. Harganya layak dengan menggunakan virtual office, terutama untuk startup, perusahaan menengah, dan perusahaan yang baru, dan biaya tinggi dengan menggunakan kantor konvensional, karena Anda harus membeli atau menyewa tanah atau bangunan. Yang kedua, fasilitas. Kelengkapan fasilitas sangat bergantung pada layanan yang disediakan oleh penyedia layanan virtual office dan paket yang Anda pilih. Misalnya, seperti di 88 Office, Anda bisa mendapatkan kelengkapan fasilitas untuk keperluan kantor Anda. Sedangkan, jika Anda menggunakan kantor konvensional, kelengkapan dari fasilitas sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan dan biaya yang sudah dianggarkan perusahaan. Yang ketiga itu dari segi waktu. Jika menggunakan virtual office, waktu kalian itu lebih efisien dan fleksibel karena Anda dapat bekerja kapanpun dan dimanapun yang Anda inginkan tanpa harus pergi ke kantor. Sedangkan jika menggunakan kantor konvensional, waktu kalian tidak efisien karena harus datang ke kantor dan terjebak dalam kemacetan di perjalanannya. Dan yang keempat, berkumpul dengan rekan kerja dan klien. Ketika Anda ingin berkumpul dengan rekan kerja atau bertemu dengan klien, Anda bisa menggunakan layanan meeting room di 88 Office. Akan tetapi, jika Anda menggunakan kantor konvensional, Anda harus menggunakan fasilitas kantor itu sendiri. Untuk yang terakhir, tugas layanan atau resepsionis dan asisten pribadi. Tidak perlu untuk memperkerjakan seorang resepsionis dan seorang asisten pribadi, karena layanan ini telah disediakan oleh penyedia kantor virtual yaitu 88 Office. Sedangkan, jika Anda menggunakan kantor konvensional, Anda harus mempekerjakan setidaknya satu orang petugas pribadi dan petugas front office untuk mengurus keperluan sehari-hari aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kekurangan kantor virtual. Satu, kedekatan dengan karyawan kurang. Dengan menggunakan virtual office, sudah pasti komunikasi antar karyawan tidak bisa dilakukan dengan tatap muka dan setiap hari. Umumnya komunikasi lebih banyak dilakukan secara virtual. Yang kedua, karyawan kurang fokus. Bekerja secara remote dan tidak berinteraksi secara langsung dengan pimpinan perusahaan akan mengakibatkan karyawan cenderung mudah kehilangan fokus saat menyelesaikan tugas. Untuk mengatasinya, dibutuhkan evaluasi rutin dengan tujuan mengendalikan kinerja serta dapat memberikan motivasi pada karyawan agar selalu fokus pada tugas mereka masing-masing. Dan untuk yang terakhir, mudah menyepelekan jam kerja. Kelebihan dan kekurangan virtual office yang perlu diperhatikan adalah mudahnya pekerja atau karyawan menyepelekan jam kerja. Karena pekerjaan lebih banyak diselesaikan dengan jarak jauh tanpa tatap muka, menjadikan sebagian karyawan kerap santai dan merasa waktunya itu tidak perlu dipermasalahkan. Jadi akhirnya banyak yang mulai bekerja siang hari atau bahkan tengah malam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau kurang penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.